Adik-adik ini ibu, ini Daya, bermain. Iya, waduh. Ibu ada, oke. Ini. Ngoceh aja kamu, ngoceh sendiri ya. Wah, aku makan sendiri. Weh, aku putih. Apa ini rada-rada? Itu gimana nih? Itu ada motor. Ada motor. Dua aja dulu ada motor. Tanda. Mami, aku takut. Dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Mas Kevin di Nganjuk. Ini orderannya, tapi punya sampean sudah saya packing, sudah tinggal nunggu kurirnya pick up ya. Aku tahu. Ini sedikit tak jelasin lagi tentang MBRAB. MBRAB itu sejak 2021 muncul ya, MBR denyut ya. Dan tidak terbuat dari step up, step down atau buku regulator. Bukan seperti MBR pada umumnya, rakitan pada umumnya. Ya. Tidak terbuat dari step up, step down atau book regulator ya. Ini kita rakit murni, bukan beli modul lalu kita kasih SMPS lalu kita packing dalam sebuah casing lalu kita jual, bukan. Ini murni pemasangan komponen satu persatu ya. Papa lagi live itu loh, sana ya. Oke. Aku muda aku. Nanti kalau misalnya kurang jelas, jenengan bisa baca di buku petunjuk pengoperasian ya. Tinggal download aja atau jangan buka webnya. Nah, ini ada buku petunjuk pengoperasian. Tinggal nanti diklik di sini menuju mana ini. Oh, kalibrasi tegangan 3 titik kalibrasi. Nah, P1, P2, P3. Nah, kenapa saya tidak menggunakan display konvensional, display yang sering dipakai di umumnya kayak gini? Karena display kayak gini kita kalau misalnya ada selisih tegangan, kita mau mengkalibrasi itu sering rusak, Mas. Display kayak gini itu misalnya ada selisih 0,5 volt misalkan ya. Kita putar-putar tripod di belakangnya ini rusak biasanya, terus bablas akhirnya malah nggak bisa dipakai. Jadi saya kalau dulu memang saya menggunakan display konvensional lah, sekarang sudah ada perubahan upgrade ya. Upgrade pakai display 1602 ya. Display yang dipakai solder, display yang dipakai MBR ini sama. Solder T210, solder T12 kita pakai ini. Papa, ada gula di aku, Bab. Oke. Jadi ini kenapa saya sambungkan dulu ke volt ampere, ke AVO ya. Kenapa? Karena saya pengen ngelihat kalibrasi dari ada anak itu sudah sesuai atau belum ya. Jadi sebelum dikirim selalu sudah tak kalibrasi, sudah tak cek dulu ya. Papa lagi live sana dulu ya. Anak saya ngeributi di samping, biasa kalau ada orang ngomong ikut aja ya. Kita nyalakan, Mas, kita nyalakan seperti ini. Ya. Ini modenya mode PSU ya. Ini mode PSU. Gak pati ketok se. Ya. Ini mode PSU dan itu tegangannya lari-lari. Nah, saya mau sepilkan apa sih yang ada di depan sini ya. Oke. Mulai dari sini saklar on off, kemudian di bawahnya ada USB. USB ini bukan USB untuk ngecas tapi USB adjustable ya.
Tegangan yang keluar di situ juga sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sini. Kalau di sini berdenyut, di sini juga berdenyut. Cuman kita paralel aja, ya kita paralel aja. Jadi ini medianya pakai USB. Contoh penggunaannya untuk apa? Misalnya jenengan nyari short di sebuah handphone, seperti postingan Mas Wendy ya. Cuman Mas Wendy ini masih pakai model lama. Contoh kayak gini. Dia videonya ya. Video. Ya, sebentar, tak carikan videonya Mas Wendy. Nah ini, oke, ini yang berdenyut. Nah ini misalnya jenengan mengerjakan sebuah HP iPhone ya. Ini tegangannya berapa mas? Tegangannya cuma 1 volt mas. Kita denyutin 1 volt. Tegangan 1 volt lewat USB, kemudian colok ke iPhone. Ini mesin iPhone 1 volt. Dan beliau punya kamera thermal. Udah kelihatan nih yang shot yang mana. Nih panasnya naik turun, nah, sampai ada yang 50 derajat di situ. Nah, jadi USB-nya itu membantu jenengan kalau memang mau langsung pakai konektor ya, soket kayak gini ya. Nah, ini Mas Wendy. Mas Wendy masih pakai model yang dulu yang antara suplai dan modulnya terpisah. Nah, ini cuman berapa? 1 volt ya. MBR itu nggak perlu volt tinggi, Mas. Yang dibutuhkan ampere tinggi. Volt rendah pun kalau misalnya ada yang short pasti ada beban atau ya komponen bocor, pasti ada ampere nanti. Jadi misalkan tegangan 3,7 tidak harus ditembak di jalur 3,7 biarpun jalur itu baterainya 3,7 ya. Ya. Jadi jenengan bisa mulai dari volt rendah dulu, bisa 1 volt. Ya buktinya kayak gini nih Mas Wendy ini. Ini jalur yang dipakai kan jalur inputnya tegangan toh. Ya, berapa cuma 1 volt? Nggak harus sekian volt gitu enggak. Sudah ada ampere di situ, ya kan? Sudah menunjukkan nilai ampere dan ini displaynya display jadul loh malah, display masih 3 digit loh ini. Tapi beliau ada kamera ini toh, terbantu juga akhirnya toh. Nah, 5 ampere loh itu mas, 1 voltnya bisa 5 ampere. Nah ini udah ketahuan. Oke, jadi salah satu fungsinya USB untuk itu, untuk nyari short lewat sini. Jadi nggak harus lewat ini, nggak popo, lewat ini nggak apa-apa, wong cuma di paralel tok kok, hanya media inverternya lewat ini gitu aja. Oke, nah kemudian di sini ada voltase, kemudian di sini ada pulse. Pulse itu yang saya maksud pulse itu denyut ya mas. Makanya banyak teman-teman yang Mas Abi kok tegangannya nggak iso mandek ya, kok lari-larinya apa ya, karena jenengan nggak pernah nyimak live saya, nggak pernah nonton video saya, nggak pernah baca buku petunjuk, akhirnya begitu barang datang kebingungan sendiri. Ya, jadi ini model baru ini mau PSU maupun MBR-nya itu bisa jenengan denyutkan. Mau PSU maupun MBR bisa jenengan denyutkan, tetapi yang namanya PSU itu pasti ada batasan OCP. Over current protection-nya itu bisa jenengan setting. Jadi kalau melebihi OCP-nya pasti dia protect. Di mode apa? PSU. Di mode MBR, yang MBR fungsinya menghancurkan, ngapain diprotek? Nah kemudian ini tegangan lari-lari ya mas, lari-lari. Kalau ini dengan fullkan ke kanan dia akan konstan. Padahal ini modenya PSU toh. Kalau versi yang terdahulu PSU-nya itu nggak bisa denyut. Butuhnya PSU itu tegangan konstan. Oke? Jadi ini PSU-nya bisa jenengan mainkan lari-lari tegangannya. Oke? Jadi ini berfungsi untuk mendenyutkan baik metode PSU maupun metode MBR. Sakjane lek sampean ngerti cara penggunaan ini atau jenengan tahu nginjeknya di mana ini enak loh Mas. Sudah upgrade dan digital loh ini. Sudah pakai STM, sudah pakai Atmega 328 proteksinya. Bukan analog seperti yang versi dulu. Jadi PSU-nya bisa jenengan denyutkan, MBR-nya jenengan denyutkan juga bisa, dual mode. Kalau bedanya yang dulu nggak bisa di mode PSU itu denyut. Ya, model dulu nggak bisa PSU-nya denyut, model sekarang PSU-nya sama denyut kan, tegangannya lari-lari. Oke, nah ini garis-garis mas. Garis-garis ini nggak ada tegangan keluar mas, nggak ada tegangan keluar sama sekali. Ya, ini avonya tak mainkan ke avonya ke volt ya, volt DC. Nah. Ini 0, sekian itu, ini nggak ada tegangan keluar. Ini cuma imbas saja, ini imbas saja. Misalnya contoh ini saya naikkan voltasenya ya.
Saya naikkan, terus tak buat konstan. Di mode PSU itu 2, sekian volt ya, 2,03 volt. Di sini tuh nggak ada tegangan, Mas. Ini 0 ini. Ini yang lari-lari itu cuma imbas saja. Imbas di kabel aja. Nah, supaya ada tegangan keluar gimana caranya? Ini ditekan, Mas, tekan tahan ya. Ini tekan tahan. Ini kan masih garis-garis toh. Jadi kalau jenengan tekan tahan ini nanti di sini akan terbaca voltasenya. Jadi mode PSU bisa jenengan off-kan dulu, mode MBR bisa jenengan off-kan dulu. Misalnya jenengan lagi masang outputnya ini ke jalur baterai. Ya, jalur baterai. Jadi di off-kan dulu supaya nggak keluar tegangan nih. Nanti sudah bener, oh plus minus nggak keliru, kita masangnya bener di jalurnya. Teknisi kan harus hati-hati dalam setiap pekerjaan. Jangan sampai terbalik plus minusnya. Nah ini di off-kan dulu bisa, Mas. Ya. Nanti tak ajarin. Nah ini masih off, nggak ada tegangan keluar ya. Kita tekan ini sekali aja, bukan tekan tahan ya, tekan sekali. Nah di situ. Ini mode apa? PSU. Ini belum ada keluar tegangan ya, masih 0, belum keluar tegangannya. Mode PSU ini butuh apa? Proteksi. Nah kemudian kita tekan lagi, ini mode PSU kalau kita tekan, ini mode MBR. MBR nggak butuh protek, fungsinya menghancurkan kok, ngapain diprotek? Ya, kalau jenengan takut, yo pakailah mode PSU tapi OCP-nya dengan setting. Kalau jenengan takut, aku takut ya pakai MBR Mas Abi. Ya bisa jenengan pakai mode PSU-nya tapi OCP-nya jenengan setting jadinya. Ya. Atas mode PSU, bawah mode MBR. Oke? Lalu kita tekan lagi. Di sini ada settingan kalibrasi, Mas. Settingan kalibrasi. Settingan kalibrasi tegangan itu ada 3 titik. Jadi P1, P1 berapa, P2, P3. Nanti buku petunjuknya ada. Nanti tak tunjukin caranya, ya. Oke. Ini P1, terus kemudian ada P2, kemudian ada P3. Fungsinya untuk kalau misalkan suatu saat bleset tegangannya kok bisa sampai 1 volt loh, Mas, antara AVO dengan ini kok 1 volt. Itu sama kalibrasi lagi. Oke. Kita lanjut ya. Lalu kita tekan ini lagi, tekan menunya ini kita tekan ya. Ini adalah batasan OCP. Jadi MBR ini atau PSU ini mau sama menjadikan berapa ampere? Oh Mas Abi mau tak jadikan 1 ampere ya, tinggal sama menjadikan 1 ampere aja. 1 ampere ora iso nyalain handphone ya, Mas. Ini bisa sama menjadikan PSU 1 ampere. Berapapun tegangan yang jenengan keluarkan, kalau ada beban di atas 1 ampere dia akan protek. Biasanya pengiriman saya tak setting 5 ampere. Tak setting 5 ampere. Ayo mandi. Sebentar, Papa masih live ya. Nanti kayak mandi ya. Oke, tunggu ya. Saya setting 5 ampere. Nah, inilah yang saya maksud. Lek jenengan mencari short pakai mode PSU, tapi takut ampere gede, ya ini bisa jadi pembatas. Jadi kalau misalnya ada short di atas 5 ampere, dia langsung protek, Mas, di mode PSU-nya. Dan PSU-nya so sama denyut nih. Ini sampai 12 ampere, sampai 15 ampere, tapi maksimalnya kita anggap aja di 12. Ini jenengan tekan bisa sampai 15 ampere. 15 ampere dengan maksimal 6 volt 90 watt. 90 watt. 15 kali 6 kan 90 tuh. Tapi PSU itu nggak butuh ampere besar kalau PSU. Kalau MBR butuh ampere besar, volt rendah. Ini saya setting 5 ampere ya. Jadi sudah banyak perubahan. Lek jenengan paham tentang ini, jenengan pasti kalau istilahnya smart pasti ini kelasnya bukan kelas Yunun Sewu ya, bukan piye, bukan abal-abal loh ini. Bukan kaleng-kaleng beneran ya. Saya batasi OCP 5 ampere. Berarti kalau ada beban di atas 5 ampere, dia pasti akan protek di mode apa? PSU. Dadi umpama lek sampean goleki shot di mode PSU, kemudian jenengan denyutkan, ternyata shotnya lebih dari 3 ampere, dia protek, Mas, membatasi ampernya. Tapi kalau jenengan nyari shot pakai mode MBR, tidak ada protek. Tapi jangan khawatir, biarpun MBR-nya AB itu ampere besar, tapi metodenya denyut. Ada metode denyut yang selalu saya sarankan. Defaultnya itu selalu denyut untuk MBR supaya penghancuran komponen yang short itu lembut, tidak hantam total, tidak hantam seperti MBR rakitan pakai step up step down.
Ini jenengan mainkan, di pulsenya dimainkan, dan ini bisa jenengan atur mau pulsa cepet atau pelan, ini jenengan mainkan nanti. Di situ kan kelihatan tuh. Nah, ini. Ya toh? Nah, ini lambat. Nah, berkedip toh. Nah, ya toh? Oke. OCM-nya bisa disetting 5 ampere. Jadi ibaratnya di PSU-nya 5 ampere, tapi untuk MBR nggak ada proteksi. Tekan lagi sesaat. Nah, relaynya off. Relay off itu kalau saya nyalakan pertama kali pasti nanti garis-garis mas. Jadi nggak ada tegangan keluar. Untuk safety aja, biar nggak lupa. Biasanya orang-orang itu kan kalau dinyalakan langsung keluar tegangan kan. PSU-nya atau MBR-nya kalau menunjukkan sebuah nilai kan langsung keluar tegangan ke. Tapi kayak ini kalau ini saya off kan, dinyalakan pertama itu nggak keluar tegangan mas, akan garis-garis. Ya, ini relay saya off kan, saya tekan lagi. Buzzer saya on kan, buzzer di on kan aja nggak apa-apa. Jadi setiap ada pergerakan menekan sesuatu kan ada bunyi tit gitu untuk tanda toh. Buzzer hanya untuk tanda. Di off kan ya bisa, di on kan ya bisa. Itu buzzer ya. Tekan lagi nomor HP saya. Kalau ada trouble silakan kontak saya. Jangan membuat statement yang nanti akan membuat Anda dibully ribuan pengguna produk AB. Beli alat nggak bisa mengoperasikan kewar-kewar gini alatnya nggak tes gini. Nah, mendingan hubungi saya dulu. Atau jenengan posting di grup support, nanti dibantu sama teman-teman cara mengoperasikan, daripada jenengan membuat sebuah statement status yang nanti malah dibully orang-orang yang udah pakai ini atau orang-orang yang pakai produk AB sebelumnya. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak nyoba? Nah ya, jadi kontak di saya nomor HP ini. Yo kalau pas saya tidur atau saya slow respon karena lagi di jalan, lagi naik motor, yo tolong sabar dulu. Nanti pasti saya bales. Nomor HP saya tak cantumkan di sini ya. Oke, kita tekan lagi. Ini sudah masuk ke menu utamanya. Di situ voltnya 0,32 karena di pulsenya di fullkan ke kanan, jadi nggak lari-lari tegangannya ya. Mas yang di sono, ya. Ini fullkan ke kanan dulu mas, Step. Ini ya, di fullkan ke kanan supaya nggak lari-lari. Nah di sini ada ampere. Itu ampere ya. Ampere. Kemudian kalau jenengan kepengen melihat berapa sih konsumsi watt pada saat nyalakan sebuah handphone, misalkan nih ya. Berapa konsumsi watt pada saat nyalakan sebuah handphone? Tekan ini ya mas. Tekan ini. Nanti di sini jadi watt. Jadi wattnya piro toh pas nyalakan handphone itu? Berapa sih konsumsi watt iPhone itu? Ini sama tekan watt. Kemudian ini sampean arahkan lagi satu kali lagi, di sini ada AH ampere per jam, WH watt per jam. Ini untuk penghitungan daya saja per jamnya. Jadi itu ada AH sama WH dan ini sudah ada penjelasannya di sini ya. Di sini ya, jenengan bisa nyari di sini AH dan WH itu untuk apa sih? Fiturnya ada di sini nih. Ini kan ampere ya. Ditekan itu nanti dia ketulis nggak kemarin ya? Mode MBR set 1, P1, P2, relay off, overload. Di foto ndak ada, tapi di keterangan itu ada tulisannya. Ini kalibrasi ya. Nah ini lah mas. Ya. Di sini. Nah kalau jenengan tekan lagi atas itu tegangan dan daya. Ya tahu tegangan dan daya. Tegangan dan daya itu berarti kan ini V sama P ya, tegangan dan daya. Kemudian jenengan tekan lagi kapasitas energi per jamnya. Itu yang mana? Yang ini, ya toh. Jadi sama tembak baterai dan lain sebagainya dalam 1 jam itu berapa nanti ketahuan di sini. Kapasitas energi dayanya itu berapa? Dalam. Jadi tinggal jenengan mau mode apa di sini. Pengen mengetahui konsumsi ampere pada saat booting, yo alihkan ke VI. Pengen mengetahui dayanya pada saat booting, yo VP. Volt dan wattnya. Oke. Nah ini kalau seperti ini mas, ini belum ada tegangan keluar. Karena tadi tak setting default, itu tak misalkan saya matikan gini ya mas. Misalkan saya matikan gini. Begitu saya nyalakan, ini nggak ada tegangan keluar mas. Di sini nggak ada tegangan keluar. Saya nyalakan kayak gini karena posisi relaynya saya buat defaultnya tadi off, nggak ada tegangan keluar mas.
Sini nggak ada tegangan keluar. Tapi kalau misalkan jenengan buat posisi relaynya ini sama on kan, kayak gini ya, kemudian saya matikan. Terus saya nyalakan, nanti sudah ada tegangan keluar di sini, Mas. Itu hanya fitur tambahan aja, kayak gini. Ini nanti sudah ada tegangan keluar, Mas, karena sudah on. Di sini sudah keluar tegangannya 0,32. Di sini sudah ada keluar tegangannya 0,32. Paham ya? Jadi kalau ini saya matikan, ini saya tekan. Kalau mematikan tekan tahan ya, tekan tahan. Ini mati, dia nggak ada tegangan lagi di situ. Tapi kalau saya tekan tahan kayak ini 0,32 dia akan muncul di situ 0,32. Ya, fungsinya lek sampean RP mulai atau apa, ini sampean matikan bisa. Tapi kalau ini jenengan buat on, setiap kali di on kan, setiap kali ini di on kan saklari, dia langsung keluar tegangan. Tapi jenengan off kan kayak gini, setiap kali jenengan nyalakan pada saat awal saja, ini nggak akan keluar tegangan. Ini safety. Makanya misalnya ini kabel 2 ini tertancap di sebuah baterai, misalkan lagi tembak baterai misalkan atau apa, ya ini bisa jenengan matikan atau off kan, tegangannya keluar sama tidak. Udah mau pulang nih misalkan, udah mau pulang ya, mau dimatikan ini bisa, mau dimatikan tegangan dari sini ya bisa. Ya, itu fitur. Jadi kalau ini nggak ada tegangan, Mas, nggak keluar tegangan di sini. Oke? Nah, di mode PSU itu ada yang namanya anti short ya. Anti short beda dengan OCP. Anti short itu akan spontan dia protek. Spontan dia protek di tegangan berapa? Spontannya di atas 0,5, Mas. Kalau di bawah 0,5 seperti 0,32 ini ya. Kemudian saya setting OCP-nya itu 5 ampere. Dia akan sedikit ada delay ya, Mas. Ada sedikit delay. Sepersekian detik dia delay. Beda dengan kalau 0,5 ke atas. Contohnya gimana, Mas Abi? Contohnya gini. Ini tak cabut dulu lagi ya. Karena ini tak off kan aman aja, enak jabut, enggak takut ada tegangan keluar kan? Ya. Ini itu 0,32. Ya. 0,32, kemudian OCP-nya kan saya buat 5 ampere. Itu tadi ya. Nih, 5 ampere batas OCP-nya. Ya. Nah, karena tegangannya di bawah 0,5, begitu saya sentuhkan plus sama min itu ada sedikit delay ya, Mas. Nggak langsung protek ya. Dia akan mencapai 5 ampere baru protek. Kecuali jenengan setting 3 ampere. Lek 3 ampere dia lebih cepat proteknya. Ini belum ada tegangan keluar. Ini belum ada tegangan keluar. Sekarang tak keluarin tegangannya. Modenya PSU ya. Modenya PSU dan konstan. Ini kalau saya tekan, Mas, dia akan lari menuju 5 ampere baru protek, dan larinya itu membutuhkan apa? Delay waktu. T12 Pro Max di harga 450, Mas, singlenya. Cuman singlenya habis, yang ada saat ini itu double ya, Mas, T210 dan T12. Singlenya mungkin Selasa, Mas, gagangnya habis soalnya terakhir tadi pagi, tak live tadi pagi T12-nya. Ya. Nunggu kalau singlenya paling nunggu Selasa mungkin. Senin kita order, Selasa nyampe ya. Jadi ini ada semacam delay dulu. Mau mandi nanti dulu ya. Papa selesaikan ini dulu. Kalau saya sentuhkan gini, itu lari dulu mencapai 5 ampere baru protek, Mas. Karena saya setting OCP-nya 5 ampere, tapi jenengan setting 0,5 ya, Mas. 0,5 tegangan 0,5 ya. 0,5 ke atas misalnya. Ya. Ini 0,6. Awas, HP ini jatuh nanti ya. Ini 0,59. Ya, 0,59. Ini begitu saya sentuhkan dia agak spontan. Nah, ya toh? Demikian juga kalau OCP-nya jenengan setting 12 ampere ya, dia akan menuju 12 ampere dulu baru protek. Oke, nanti tak siapin, Mas, yang single ya. Kalau single nggak bisa kirim hari ini. Kalau yang double bisa kirim hari ini. Double itu isinya 2 ya. Nah, Pak Esa kan dibilangin Papa toh. Jatuh semua ini barang-barang ini. Naya, diambilin Naya. Jatuh semua ini barang-barang. Ya, jadi seperti itu, kayak gini, Mas. Ini kan ini loh, lihatin
baut-bautnya dijatuhin adik lah. Kalau 0,59 berarti sudah di atas setengah volt, itu dia langsung spontan. Padahal itu 5 ampere, apalagi kalau jenengan setting di 2 ampere, 3 ampere itu lebih spontan. Ya. Ada semacam delay sedikit di 0,3 volt. 0,3 volt ya kecil banget, Thomas. Kan jarang jenengan pakai 0,3 volt. Ya. Ini namanya apa? Anti short. Plus min bersentuhan langsung protek di mode PSU, bukan mode MBR loh ya. Bukan mode MBR. MBR itu keluar ampere, Mas. Ya. Ini saya turunkan lagi di 0,3 ya. 0,3. Saya kepingin di mode MBR. Oke, kita alihkan ke mode MBR, tekan lagi, alihkan ke mode MBR. Ini sudah mode MBR. Ya. Kemudian kita pengen lihat di sini. Karena MBR tidak butuh protek, begitu jenengan sentuhkan juga nggak akan protek, Mas. Nggak akan protek. MBR fungsinya menghancurkan, tidak butuh protek. Ini saya denyutin ya. Ini kan sekarang tegangannya konstan tuh, 0,32 toh. Ya kan? Nah, sekarang tak buat ini denyut. Ya. Di 0,3. 0,3. Saya masih berani sentuhkan gini langsung. Itu ada ampere, Mas. Hampir 7 ampere, Mas. Tapi berdenyut ya. Ini berdenyut loh ya. Nah, berdenyut 6 ampere. Padahal tegangannya berapa? 0,3. Tapi kalau jenengan naikkan di 1 volt, pasti protek nanti. SMP-nya mati. Nggak kuat nyurung, nggak kuat ngedorong. Makanya yang pakai ini terus dikasih tegangan 3 volt, kalau protek itu pasti ampere gede, SMP-nya nggak kuat dorong. Nah, gimana supaya kuat dorong ya? Sama tuku SMP yang 10 ampere sebagai suplai. Otomatis beli SMP 10 ampere, SMP nyatoknya mungkin hampir 200.000. Akhirnya apa? Penjualannya naik. Harganya jadi naik dong. Makanya saya jual dengan harga segitu tuh, saya pakai SMPS yang kecil, cukup untuk ngerjakan HP, cukup untuk ngerjakan laptop, yang penting teknisinya paham. Tidak harus jalur 19 volt itu ditembak MBR 19 volt, kobong kabeh nanti malahan. Banyak teman-teman yang pakai MBR itu voltase rendah tapi ampere tinggi. 3 volt, 2 volt, yang penting ampere tinggi dan tahu tempat nginjeknya, jalur-jalur mana yang disontek ngono lho. Murid-murid Kang Widi, murid-murid BMJ Jogja, murid-murid Kang Entis Bandung, itu cuma menyarankan 0 sampai 5 volt cukup untuk mencari sebuah short di sebuah laptop. Tergantung teknisinya. Ada penjelasan Kang Entis Kustiwa, kenapa kok cuman 1 volt ke bawah? Ada itu videonya, tak save kemarin itu, ya. Jadi 0, sekian aja sudah bisa keluar sampai 7 ampere loh, Mas. Ini mode apa? Mode MBR. Posisi denyut. Posisi konstan, ya saman konstan kan gini keluar itu ampere. Terus itu 5 ampere, hantam 6 ampere terus itu di 0,3 volt. Ya toh? Tapi voltase di atas 1 mesti kebanyakan protek. Soalnya plus minus langsung loh, Mas. Harus ada beban. Oke? Ini mode MBR. Kalau seperti ini, garis-garis, iki ramutu tegangan, Mas. Nggak keluar tegangan ini. Paham ya? Nah, sekarang kita buat sebuah beban ya. Di sini ada kawat nikelin. Ini sebuah beban kawat nikelin yang biasa dipakai untuk ngepres plastik, itu mesin pres plastik itu loh kan, ada kawat nikelinnya toh. Ini sebuah beban. Ya. Ini nggak ada tegangan. Lalu saya kasih tegangan supaya keluar, saya tekan. Ada ampere di situ. Ampernya kecil soalnya apa? Ada beban. Ya, ada beban. Nah, ini saya putar voltasenya, saya naikkan. Pelan-pelan saya naikkan, tetap di mode denyut ya. Pusatnya paling kiri. Itu sudah mulai ada ampere, 6 ampere, 1 volt, sekian. 2 ampere, 2 volt, 10 ampere. Nah, ini sudah mulai ada denyut, Mas. Ya, ini sudah mulai ada denyut. Ya toh? Begitu ini jenengan off kan, tegangan ini jenengan off kan, ya nggak keluar. Udah nggak ada keluar tegangan. Jadi nggak perlu nyabut, ini nggak perlu cabut. Shotnya sudah hilang, Kemudian di sini masih panas karena ada ampere kan, panas tangannya, dipateni ki iso.
dipateni dari sini. Tegangannya lari-lari. Berapa sih tegangan itu? 3, atau 4 volt. 4 volt ya, itu 4 volt. Ini denyut. Ya. Ini saya tekan tahan ya, bukan tekan start, tekan tahan. Tegangan keluar, ampere jalan. Nyut. Nah, nyut. Pengen lihat konsumsi dayanya, tekan P. Itu daya yang keluar. Hampir 50 watt. Ya, 48 itu daya yang keluar. Ya toh? Tekan lagi. Ini ampere per jam buat per jam. Itu 13 ampere dengan beban loh Mas. Kalau tanpa beban ini bisa 30 ampere. Udah pernah dites sama Mas Deden ya, Mas Deden dari Semarang kalau nggak salah. Pakai tang ampere dimasukkan ke sini, tang ampernya. Dimasukkan ke sini. Itu di mode ampere itu bisa keluar nggak tahu berapa kemarin, 30 amperan lah ya. Nah ini 11 ampere Mas. Ini 11 ampere pakai beban. Nah kalau tanpa beban lebih besar lagi, hampir 12 ampere itu. Ya toh? Nah itu ampere keluar tuh. Ya kan? Kemarin 30 atau berapa Mas Anu itu ngetes di full kan, nggak pakai beban. Bebannya apa kemarin ya? Tahu bebannya apa resistor dummy atau apa ya? Ada videonya soalnya nggak terlalu tak perhatikan. Ya. Nah, ini kan sudah jelas-jelas di atas 5 ampere toh Mas. Begitu jenengan rubah ini ya, jenengan rubah. Ini kan mode MBR tuh, mode MBR. Jenengan rubah ke mode PSU, pasti protek Mas. Kenapa? Di atas 5 ampere. Di atas 5 ampere pasti protek nih. Nggak mau dia. Soalnya OCP-nya sama setting 5 ampere, sedangkan ini sudah keluar lebih dari 5 ampere. Supaya bisa lagi jadikan apa? MBR dong. Kalau MBR dia kerja lagi. Paham ya? Kalau MBR dia kerja lagi. Tegangannya tinggi 4 volt. Kalau tegangan rendah mungkin dia nggak protek Mas di mode PSU-nya. Contoh tegangan rendahnya ini saya turunin paling bawah ya Mas. Berapa tegangannya? Paling bawah 0,3. 0,3 di sini ampernya menunjukkan nilai sekitar 2-an ya, hampir 1,5 toh itu. Nah, sekarang saya rubah ke mode PSU. Dia nggak protek Mas, karena OCP-nya 5 ampere. Dia nggak protek kan? OCP-nya berapa? 5 ampere kok. Di mode apa PSU kok? Tapi jenengan voltase jenengan naikkan, nanti di situ gerak ampere, ya. Ampere gerak misalkan mendekati 5, ya pasti nanti protek. Misalnya naikkan voltase ya. Udah 4 ampere. 4,8. 4,8 ampere ya itu ya. 4,8 ampere. Coba saya naikkan sedikit lagi. Nah, protek. Ya toh? Nggak mau dia. Pasti dia protek. Di reset pun nggak mau protek. Nggak mau dia di reset. Karena mode PSU, kemudian proteksinya jenengan atur 5 ampere. Nggak mau dia. Nah, oh iya dilepasin dulu ya. Oh kenapa ini? Nah sudah dilepas, oke. Bisanya gimana caranya supaya ditekan ini bisa aktif lagi? Bisa aktif lagi? Gimana caranya? Ini saman turunin, voltasenya saman turunin, ya toh? Saman turunin nanti jangan lihat di sini, ampere nggak sampai 5. Ya toh? Paham sampai di sini? Engko saman jajal dewe Mas Kevin, pelan-pelan diselidiki aja, nggak usah takut rusak dandani ya, BRAB bisa diperbaiki kok. Step up step down rusak tuku anyar, step up step down buk regulatornya rusak tuku anyar, buk regulatornya. Jadi ini OCP mau disetting berapa? Di mode PSU-nya saman setting berapa? Kalau saman setting udah dimasukin semua, udah oke, terima kasih. Ya terima kasih Faisa ya. Kalau misalnya OCP-nya ini jenengan setting 3 ampere, ya nanti dia akan protek di 3 ampere. Kalau OCP-nya jenengan setting 2 ampere, ya nanti dia akan protek di 2 ampere.
Ini 2 ampere ya. OCP-nya saya setting 2 ampere di mode PSU. Ini belum sampai 2 ampere. Kalau voltase saya naikkan sedikit, pasti dia akan protek. Padahal modenya PSU bukan MBR. Ya, ini saya naikkan sedikit. Itu sudah 1,5, saya naikkan lagi dikit. Pak, ada bebek. Mendekati 2 ampere nanti dia protek, Mas. Nah, protek kan? Ini berarti sudah berapa? 2 ampere. Jadi PSU-nya saman setting 2 ampere. Protek terus ini. Gak bisa, harus dilepas dulu atau kecilin. Dikecilin supaya dia di bawah 2 ampere. Itu berantak. Apa yang jatuh? Oh iya, simpan sini, kasih papa sini. Nah, anak saya tuh anak aku ngini mesti ngriwuti ya. Nah, ini ya. Oke, simpan ya. Jadi itu cara nyetingnya. Cara menggunakan kayak gitu, mau di mode PSU, mode MBR, yang penting sampean paham. Mas Kevin paham cara mengoperasikan ini, insya Allah ya bukan dibilang ecek-ecek ya, abal-abal gitu. Karena fiturnya nggak ada di MBR pada umumnya yang pakai step up step down. Ini ada denyutnya juga. Ada denyutnya, PSU-nya ada anti shot, ya toh? Anti shot itu kalau itu tadi plus min sama sentuhkan langsung di mode PSU, ya di mode PSU, anti shotnya itu langsung spontan. Nah, ini padahal tegangan rendah mas, 0,3, tapi PSU-nya sama setting 2 ampere, yo mesti langsung. Kalau 5 ampere ada sedikit delay. Mencapai 5 ampere dulu baru dia protek. Kita tes untuk nyalakan sebuah iPhone. PSU-nya saya setting cuma 2 ampere ya. PSU-nya cuma saya setting 2 ampere. Di mode PSU 2 ampere, tegangan saya setting seputaran 4. Kalau misalnya bingung cara mencari tegangan, cara mencari tegangan ini lari-lari, ya jadikan konstan dulu mas. Jadikan konstan dulu, dikonstankan dulu. Kan bingung sama lek ngene iki tegangannya piro toh? Kalau orang yang sudah paham, yang dibaca tuh tegangan tertingginya ini. Tegangan tertingginya piro? Tegangan tertingginya itu 2 volt. Berarti ya 2 voltnya itu yang jenengan baca. Tapi daripada kebingungan ngono, sampean gawe ngene Mas. Nah. Oh, tegangannya udah ketemu tuh 2,3. Ya, kita jadikan 4 volt. Kita naikkan 4 volt. Kita naikkan sekitaran 4 volt. Kenapa harus 4 volt? Karena biasanya kabel ini itu ya ada impedansi hambatan. Tegangan 4 volt belum tentu nyampe di sini 4 volt atau ampernya yang ngedrop. Soalnya kabelnya kecilin, makanya saya tidak pakai untuk eksperimen tuh kabel-kabel yang kayak gini saya nggak pakai mas. Kabelnya lemir banget, cilik banget. Paling cuma dimanfaatin soketnya tok gitu. Kabelnya pakai yang gede dong, biar muat ampere. Apalagi untuk nyari shot pakai mode MBR ya, butuh kabel sing roso, bukan kabel sing ecek-ecek. Oh iya, Pak Isa mandi dulu ya. Habis ini ke mana? Habis ini ngantar paket ke JNT dulu. Nyai Mas Kevin ya. Oke, tak pasangi mas. Tak pasangi kabel. Oke, nah kita sudah setting itu 4 voltan. Kita sudah setting 4 volt. Kemudian tadi di setting 2 ampere ya. Apakah 2 ampere itu mampu untuk nyalakan iPhone? Kita tes saja. Ini nggak ada baterai, ini langsung tancepin ke sini ya mas. Ini aku beli secondan hanya untuk ngetes saja loh. Tak rewangi itu secondan rusak pokoknya yang penting nek nyala touchscreen-nya kena gitu wis tok. Ini dari komunitas Kediri Mas Sopo kayak ketemuan yang Wates, aku ketemuan di Wates. Tanya Mas VJ, ketua komunitas Kanibalan Kediri, terus disaranin itu ada mas yang jual iPhone rusak cuman bisa nyala tok ya. Oke. Modenya PSU, ampernya kita setting OCP 2, tegangan 4 volt. Lalu kita coba nyalakan ya, kita coba nyalakan ini ya. Ampere gerak ya. Booting di 300 miliampere ya, masih naik. Apakah 2 ampere mampu?
tes saja. Naik 1 ampere lebih. Berarti dia pada saat dia protek kan? Berarti pada saat dia mau naik nyut ngono kuwi kurang ampere, Mas. Gimana caranya? Yo naikkan, jangan 2 ampere settingannya. Coba kita naikkan di 2,5 ampere ya. 2,5 ampere itu kita naikkan di 2,5 ampere ya. Kita tes lagi ya. Kita tes lagi di settingan OCP-nya 2,5 ampere. Ini nggak salah iPhone 7 Plus apa ya? Masuk ke baterai, masuk ke situ. Jadi yang jenengan punya PSU 1 ampere, 2 ampere, rodok ngeri-ngeri no, lek cuman segitu. Apalagi HP-HP zaman sekarang kan ampernya gede-gede toh, Mas. Ya minimal 3 ampere lah kalau cari PSU. 3 ampere ke atas untuk PSU-nya. Tapi carilah yang sensitif. Ada anti short, ada OCP. Nah, udah nyala ini 78% di sini. Iki ora pernah tak nyapa-nyapa loh, Mas Sopo sing Kediri. Ya semek tak ngetes ngene iki tok. Nyala ya udah berarti. Pengen lihat konsumsi wattnya berapa, ya tinggal tekan ini aja. 5,6 watt. Nah, ini lagi ada toh konsumsi wattnya. Ampere per jamnya, konsumsinya ini watt per jamnya. Ya dah. Rata-rata teman-teman kan paling ngelihatnya kan di konsumsi ampere. Terus kalau saya tekan tahan, ini kok tegangannya yo mati, Mas. Ini saya tekan tahan, ini nggak saya matikan ya, ini saya tekan tahan. Yo mati, tegangannya nggak muncul kok, saman matikan kok relaynya. Jadi kalau misalnya pas sibuk dan lain sebagainya sudah nyari shot ya, nyari shot pakai MBR denyut itu saman tancepin biarpun berhari-hari nggak popo, Mas. Ada yang sampai 3 hari itu Mas Sopo kemarin posting di grup 3 hari dijiarnya. Umpama berhasil ya alhamdulillah, ora ya serapopo, memang HP sudah lama atau apa gitu ya, gambling lah gitu. Tapi di mode MBR metode denyut, biarpun berhari-hari nggak popo. Jadi kalau mengerjakan sebuah handphone bisa disambiliane. Kalau misalnya ditancepin dalam 5 menit, 10 menit, 15 menit belum ada hasil, yo jarno ae, Mas. Coba voltasenya dinaikkan sedikit. Misalnya tadinya pakai tegangan misalnya 1 volt belum ketemu ya, coba dinaikkan 1,5, coba dinaikkan lagi 2 volt. Tidak harus jalur baterai 3,7 itu langsung sama tembak 3,7, tidak. Mulailah dari voltase rendah, paling rendah, sedikit demi sedikit. Yang penting sudah kelihatan ada ampere, ya udah biarkan aja itu dihancurin pelan-pelan. Komponen sing short itu dihancurin pelan-pelan. Banyak teman-teman yang tidak tahu shortnya di mana, tapi begitu diambil HP-nya, dinyalakan pakai PSU, dia nyala. Shot besar atau shot konstan dengan shot alus, kuwi sing garai pusing itu shot alus, Mas. Shot cilik sing garai pusing. Lah kalau jenengan jackpot atau alhamdulillah kita tidak tahu shotnya, yang penting ampere sudah 000. Shot alus gitu. Ya udah, nggak perlu kita tahu shotnya mau ning ndi Mas Abi, ya golek shotnya ra temu, ya biarin aja, yang penting down garapan gitu aja loh. Kenapa mikir berat? Kenapa harus mikir berat-berat? Di belakang sampean masih ada tumpukan HP yang belum selesai. Aku dulu tuh ya biarpun teknisi abal-abal ya, nggak selihai teman-teman semua, tapi aku ya pernah merasakan pressure tekanan dari user ya. Dalam artian deadline. Kadang waktu kita terbarter, waktu untuk keluarga kita aja terbarter. Mergane apa eling, wah padahal lagi jalan-jalan sama anak keluarga nih, hari Minggu jalan-jalan. Wah iya sesuk kudu mari ya, sesuk ibu iki njupuk HP ne, nakoni HP ne tak janjani sesuk Senin lho. Lah piye iki yo? Nah, pressure teknis itu pikiran, Mas, mental. Nggak perlu nyari yang shotnya di mana, yang penting sudah berhasil down ya udah wes, tinggal nyandak yang lain, tinggal ngerjakan yang lain. Gitu loh. Paham ya, Mas Kevin? Jadi ini model terbaru yang fiturnya lebih lengkap dari model lama. Cuman saya pakai display ini kan banyak ada di pasaran, jadi nggak takut
habis atau apa. Terus yang kedua ini bisa dikalibrasi. Kalau jenengan pakai yang model kayak gini, dulu memang saya pakai ini banyak mas, mungkin udah ratusan box yang keluar pakai model kayak gini 4 digit. Double blower, double solder. Ya nanti cek inbox aja mas. Double blower itu buat loh mas, double blower nggak ada. Kalau double solder ada, kalau double blower solder ada. Double blower sama solder loh ya. Oke. Ya. Kalau kayak gini ini satu kita kendala di waktu kalibrasi. Misalnya kalibrasinya itu meleset kan diputer-puter malah rusak. Oh ya, fitur kalibrasi belum tak jelasin. Ini sudah tak kalibrasi ya. Udah dikalibrasi sama anak-anak. Kita masuk ke menu kalibrasi. Ini menunya ini lagi di fitur PSU oke. Ya. Tadi kan nggak ada tegangan tuh mas. Ini saya cabut dulu. Karena masih garis-garis ya. Ini avometer untuk kalibrasi. Saya nggak tahu avo merek ini bagus atau tidak, tapi ini pilihan anak-anak waktu itu ya. Posisi volt, kemudian DC. Oke, kita tancapin di sini. Kita tancapin di sini. Ya. P1. Ini tadi kan belum ada tegangan ya, Mas. Ini kan belum ada tegangan tuh. Karena belum ada tegangan toh. Kita keluarin tegangannya dulu. Ya. Lalu kita setting konstan, gimana kita mau mengkalibrasi kalau tegangannya denyut ya. 0,32 di sini 0,32 ya. Kita mau lakukan kalibrasi, misalnya bleset atau apa. Kalau misalnya selisihnya 0,0 sekian gitu nggak usah mas, sudah anggap aja sudah fix lah ya. Kecuali selisihnya itu 0,5 volt, setengah volt, 1 volt selisihnya antara avo dan ini baru jenengan kalibrasi. Ya. Kalau misalnya selisihnya 0,001 volt, biarin aja mas. Ya, oke. Jadi gini, ini 0,32 ya di posisi P1 ya mas Kevin ya, itu posisi P1. Ya. Agak tak besarin dikit. Ya. Posisi P1. Ya. P1 lalu kita putar ini potensio, kita putar potensio sedikit ya, seperti ini. Nanti kita lihat P1-nya sudah sama 0,32, di sini juga 0,32 ya Mas. Yang bawah P1 low ini 1,16 volt ini abaikan, nggak usah dipikirkan ya. Oke, kita alihkan ke P2. P1-nya titik kalibrasi rendahnya sudah oke, kita alihkan ke P2. Kita putar. Paling cepat di posisi P2 yang kita ambil. Misalkan ini masih di P1 ya. Kita ambil di P2. P2 itu sekitaran 2 voltan, Mas. Oke, P2 menunjukkan nilai 2,15, di sini 2,16. Selisihnya kan cuma 0,01 ya, Mas. Selisihnya cuma 0,01 volt. Itu nggak apa-apa, nggak usah jenengan kalibrasi nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikalibrasi sendiri ya silakan. Mau disamakan dengan ini kan 2,15, ini 2,16. Selisihnya cuma 0,01 volt. 0,01 volt ya. Ini bisa kalibrasi sendiri gini. Ya, diturunin disamakan dengan yang di sini. 2,16. Sebetulnya itu nggak perlu dilakukan karena selisihnya cuma kecil sekali kok. 2,16. Ini sudah auto save ya. Jadi kalau sudah sama dia secara auto akan nge-save sendiri. Oke? 2,16 ini sudah 2,16 di posisi P2. Oh, sudah mandi. Ya, oke, sip. Mandi mama. Mandi sama Mama Tos. Oke, tos. Nah, ya. Nah, tunggu sana ya. P2 sudah. P2 lalu kita kalibrasi di titik P3-nya. P3 itu biasanya sekitar 3 sampai 4 voltan. P3 4,1. Di sini sudah 4,1 ya, Mas. Nggak perlu dikalibrasi karena udah sama. Ini 4,1 ya, Mas itu. Tak kelihatan ya. Nah, itu 4,1.
Lek kedekatan kameranya malah ra ketok. Ya. 4,1 di sini juga sudah 4,1 Mas. Ketok apa? Ki Mas. Ya toh? Sudah sama-sama 4,1 nggak perlu diapa-apain. Abaikan aja yang P3 height yang 5,2 itu abaikan aja. Yang kita butuhkan kan tegangan set atasnya. Di setting atasnya sudah sama 4,10 toh? Ya kan? Nah, sekarang kita turunin. Kita sudah auto save di sini ya. Kita sudah auto save. Ini sudah auto save. Kita masuk ke menu utamanya yang ke sini ya. 4,10 ya. Kita naikkan 6,4 di sini juga 6,4. 6,48 di sini 6,47. Selisihnya 0,01. Cilik banget loh, Mas. 6,48 di situ 6,47. Cilik toh? Dikecilin paling kecil 0,31 ya. 0,31 di sini 0,32. Cilik banget. Beda dengan kalau setengah volt. Makanya ini bisa jenengan kalibrasi, entah itu avoku yang kurang bagus atau memang meleset. Ya, tapi kecil banget ini 0,31 di sini 0,32 kok. Jangan Paisa. Ya. Jadi cara mengkalibrasinya gitu. Kalau misalkan di sini ada nilainya negatif ya, misalnya negatif sampai sekian volt, jadikan positif dulu, diputer, dijadikan positif dulu lalu dipasin. Di P1 dipasin, lalu diputar lagi di P2, di P3 gitu. Nanti jenengan berulang-ulang ngelihat cara kalibrasi di video saya ada, di buku itu juga ada ya. Tinggal dikalibrasi. Dikalibrasi sendiri silakan. Tapi kalau itu tadi saya bilang, lah wong mek KCE titik loh Mas. Cuman KCE sedikit aja biarin aja enggak apa-apa. Ini udah dikalibrasi sama anak-anak. Sudah dikalibrasi sama anak dari sana. Saya biasanya cuma ngecek, kalau mau tak kirim mesti tak cek lagi. Karena tidak satu alat pun yang keluar dari produk AP tanpa pengawasan saya. Nggak berani anak-anak ngeluarin barang. Misalnya saya dalam perjalanan kemana gitu ya, belum pulang, mereka juga nggak berani. Mereka hanya tak suruh siapin barang ini nanti tak cek dulu. Setelah tak cek oke, baru sampean packing ya. Oke. Mas apa tadi yang pesen? Mas apa tadi? Jai ya. Nggak ada kalau double blower. Yang ada itu double solder. Ini double solder ya. Ini double solder T12 dan T210. Ini double solder. Double solder T12 Pro sama T210. Lalu yang ada lagi itu blower solder. Ya, blower plus solder. Jadi kalau jenengan nanya double blower nggak ada. Belum ready double blower. Yang ini tak taruh di sini aja. Yang ini blower plus solder ya Mas. Itu blower plus solder, blower 8 channel yang ada sistem preheat sama soldernya T210. Terus yang ini yang di sampingnya ini double solder. Jadi ini T210, ini T12. Misalkan ini T210 mata pisau atau mata runcing ya, kemudian ini T12 mata pisau, kemudian di sini T210-nya mungkin bengkok atau apa. Jadi 3 solder. Sudah ada 3 solder nih, tapi 1 blower. Untuk double blower nggak ada. Soalnya kalau mau bikin double blower harus desain lagi boxnya dulu. Nggak ada yang double blower tuh berarti kan displaynya atas dengan displaynya bawah kan harus sama tuh. Ini kan nggak sama ini. Ya. Semua rata-rata box ukurannya sama. Semua rata-rata box ukurannya sama. Ya, bisa ditumpuk ini ki. Gue saudari loro ning kene. Saudari di sini bisa, blower ditaruh di sini bisa, blower mau taruh sini bisa. Ya, tinggal baut aja, ada bracket, ada kupingannya. Ya, Mas Kevin punya sampean sudah tak packing, ini hanya untuk review aja, penjelasan ke teman-teman yang masih belum paham penggunaan ini. Jadi ini sudah tak jelasin, kalau ditekan gini nggak ada tegangan ya. Kemudian ini pulsenya bisa jenengan mainkan ya, tegangannya bisa lari-lari baik mode PSU maupun mode MBR itu ada tegangan ya. Ini mode PSU, tegangan lari-lari, di sini juga lari-lari Mas. Ya toh, tegangannya lari-lari di situ sama. Padahal di mode apa PSU? Papa, aku minta nih. Ya,
Kemudian kalau ini saya fullkan ke kanan, pulsenya ke kanan, tegangan akan konstan di sini, kebacanya konstan, di sini juga konstan, Mas. 5,75, 5,76. Selisih sedikit sekali. 0,01 volt. Ya, saya tekan, mati, nggak ada tegangan di situ. Dan ini udah pakai Atmega 328 Protect-nya, bukan seperti model jadul yang sebelumnya. Terus ini juga sudah auto. Artinya auto apa? Jenengan bisa ngatur proteksi ampernya. Kalau yang versi sebelumnya itu misalnya jenengan mau menjadikan PSU-nya 5 ampere, jenengan harus punya beban, ya toh? Dikai beban sepanjang dia nanti bisa menunjukkan nilai di sini 5 ampere. Oh iya Mas, nah itu Mas Kevin sudah dibawa sama kurir Mas Fendi, berangkat itu sudah. Ya. Tuh, udah dibawa Mas Fendi ini, kurir JNT ini untuk kloter kedua tuh maksimal jam 6. Udah berangkat tuh Mas. Bawa kurir sudah, dalam. Jadi kalau ini bisa saman setting OCP-nya secara otomatis pakai tombol. Kalau yang model lama itu kalau kita mau nyeting PSU-nya jadi berapa ampere kan harus ada beban. Bebannya menunjukkan nilai di situ 5 ampere, baru trimpotnya saman putar sampai bunyi tit, nah, baru itu terproteksi 5 ampere PSU-nya. Jadi beda. Ini sudah auto full. Fiturnya udah lebih lengkap dibanding versi sebelumnya. Nah, versi sebelumnya seperti apa? Versi sebelumnya seperti ini ya, Mas. Tak tunjukkan ke jenengan versi sebelumnya. Itu SMS bisa disetting 24 ya Mas Syahid ini. SMS-nya bisa disetting 24. Ya. Ada inbox masuk saya sih. Versi sebelumnya di foto, di bagian foto dia. Foto-foto produk. Lihat semua foto, oke. Versi sebelumnya masih pakai volt ampere ya Mas. Volt ampere biasa. Itu sudah ratusan box yang keluar, MBR yang pakai itu, jadi ada sedikit perubahan. Nah kayak gini. Ini versi sebelumnya ya Mas, kan pakai kayak gini nih. Jenengan kalau mau ngatur PSU-nya mau dijadikan berapa ampere itu kan harus pakai beban manual. Ya, beban manual. Kemudian ini ada saklar PSU, saklar MBR. Jadi diarahkan ke atas PSU, arahkan ke bawah MBR. Kemudian di sini nggak bisa PSU-nya denyut, PSU ini konstan terus. Kemudian OCP-nya harus disetting secara manual, dibuka bokeh, diputar-putar, dijadikan berapa ampere. Nah itu, nah ini sudah beda. Ini sudah serba auto semua. Mesinnya sama, mesin ini dengan mesin ini sama, proteksinya yang beda. Proteksinya digital seperti ini. Ini udah pakai Atmega 328 SMD apa nak? Mama di mana? Di belakang coba lihat. Ya. Proteksinya sudah seperti ini, bukan proteksi yang model lama ya. Nih, double layer atas dan bawah, ini ada relay. Mama. Jatuh. Awas ya. Ini rangkaiannya. Rangkaian itu ada di atas ini, Mas Kevin, di atas itu. Ya. Ada buzzernya juga. Ada programnya juga. Jadi harus ngisi program ini. Ini harus ngisi program. Nggak bisa tanpa program. Jadi sudah auto, sudah serba auto semuanya. Cara penyambungannya ini pun juga sudah tak sharing di grup ya. Misalnya MBR lama mau di-upgrade seperti ini, yang model seperti ini, tapi yang model jangan model yang jadul ya, model versi 2021 yang tiga pengaturan itu ribet nanti malahan. Model yang terbaru aja, MBR terbaru yang model versi 2025 2026 itu jenengan mau ngupgrade supaya bisa seperti ini, ya otomatis bagian depan ini jadi merubah. Bagian depan ini merubah, kemudian potensi potensi denyutnya ini tetap kepake, denyut sama volt kepake ya. Tapi bagian depan harus dirubah jadi nih. Mesinnya sama, proteksinya ini analog, ini dicabut. Proteksi analognya dicabut, diganti proteksi digital. Oke? Cek harga Mas Arif, hari ini masih diskon di saya 500 free ongkir Jawa Bali.
free ongkir Jawa Bali harganya 500. Kalau Senin sampai dengan Sabtu itu biasanya saya naik turun harga dalam. Oh iya. Ya. Weekend Sabtu Minggu biasanya saya ada diskon-diskon, dan ini ada diskon ongkirnya 40%. Makanya hari ini itu saya free ongkir ya, free ongkir Jawa Bali. Kalau luar Jawa misalnya Sumatera, Ambon, kemudian NTT, NTB itu kita ada diskon 40% real. Jadi kalau misalnya ongkirnya itu misalkan nih ongkirnya 10.000, jenengan dapat diskon 40%, berarti jenengan bayarnya cuma 6.000. Itu yang di luar Jawa Bali ya. Kalau Jawa Bali saya kasih free. Bukan mendiskriminasikan enggak, tapi kan sudah ada potongan 40% sendiri itu, dan itu potongan real. Potongan real 40% dari nilai nominal. Umpama kirim ke Papua nih, ongkirnya 100.000, jenengan dapat potongan 40.000. Lumayan toh, cuman bayar 60.000. Bayangkan sini Papua. Hari ini biasanya cuma Sabtu sih, biasanya cuma Sabtu. Itu ada potongan real 40%. Oke? Itu aja ya Mas Kevin ya reviewnya. Mas siapa, Mas Sandi juga di Lampung itu tadi masih bingung, Mas kenapa kok nggak bisa berhenti tegangannya, kok lari-lari kayak gini. Oh, mau berangkat ya anak saya yang sudah mau ngajak ini loh, udah mau ngajak sore mau jalan-jalan katanya. Udah mandi dia ya. Ya itulah saya bilang tadi, orang semua bisa membuat alat, tapi tidak semua orang yang bisa membuat alat itu bisa membagi waktunya apabila alat yang dibuatnya rusak. Ya kok ngene iki Mas, padha ngene iki. Aku jelasin sampeyan ini anakku wis ngonteni, ayo Pak jalan-jalan sore. Sadus kuwi mau. Oke, itu aja, terima kasih. Bagi teman-teman yang mau ngambil silakan, itu tadi ada nomor WA saya. Atau mau ngambil langsung ke Blitar pas sambil jalan-jalan ke makam Bung Karno, silakan. Dekat dengan tempat saya, hanya paling 1 kilo jalan kaki. Saya nomor HP saya. Save aja nggak apa-apa. Cuman kadang saya lebih fast respon itu di Messenger, Mas. Messenger itu nggak hilang, kalau WA itu kadang tenggelam, ketumpuk sama nomor-nomor baru. Ya. 0813 47 09 0077. Di sini juga sudah ada. Jadi kalau misalnya koncone sampean nomornya Mas Abad Melayu duwe apa ora? Oh ning alat enek. Nah, tinggal buka di sini nih nomornya itu. Oke. Solder T210425 Mas Putra. Solder T210425 T12450. T12 lebih mahal karena gagangnya pakai gagangnya Kodi. Ya. Mata soldernya itu untuk mata solder lebih panjang ya T12 ya, tapi lebih kuat. Jadi tak sarankan kalau untuk timah lebar, timah menggunung gawe T12 Mas. Kalau untuk jumper kolong dan lain sebagainya T210 atau T115. T115 seurung tak produksi ya. T115, T245 belum saya produksi ya. T210 aja dulu. T210, T12 aja dulu. T115 nantilah. Sebenarnya sudah ada media untuk eksperimennya sudah ada. Ini T245, ini T245, ini T115. Ya, mata saudari kecil banget. Nah, tapi belum eksperimen saya. Tunggu aja lah nanti 2027 lah. Ojo semua dikeluarin tahun ini nah. Dikeluarin tahun ini nanti ada bingung sampean malah. Gak siap budget nanti ya. Di 2027 aja lah T115 atau T245. Sekarang pakai dulu aja T210, T12 cc. Masih banyak T210 saya perjalanan dari GLC Cina itu sekarang mungkin udah proses di kantor pos Hong Kong itu 100 pieces kok T210. Terus T210 yang diopong kalau era ditokne ya. T210 dulu lah. T210 nanti tahun 2027 atau ya akhir tahun nanti ada boom lagi T115, T245. Saya bergerak di bidang itu aja. Kalau untuk produk analiser sudah banyak teman-teman yang buat ya. Sudah banyak teman-teman yang buat. Saya nggak buat untuk produk analiser dulu. Kasihlah kesempatan teman-teman untuk berkarya juga. Jangan semuanya nanti dibebankan ke AB. Uteknya nggak kuat nggak Mas. Oke, terima kasih, selamat sore Mas Kevin. Terima kasih udah transfer. Ditunggu aja barangnya sampai silakan di explore sendiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.